Udah deh, jangan soleh-soleh deh, jangan terlalu baik. Rata-rata orang baik tuh dipanggilnya cepet. Betul, pernah dengar gitu ya Bu? Iya. Tapi saya juga ngelihat kok seperti itu. Contoh nih, ya dari belakangan ini saya banyak berteman dengan ustadz-ustadz gitu ya. Teman-teman ustadz saya rata-rata banyak yang dipanggil muda-muda. Betul, dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Iya. Berapa tuh? Umur 40 ya? pas. 40. Kejadiannya hanya beberapa meter di depan rumah mertua saya di Pondok Indah. Ya, itu kejadiannya, kita tahu sekali. Waktu itu saya masih jadi pembawa acara di Net TV pagi. Ya, terus belum lama ini kita kehilangan juga dari guru kita almarhum Ustadz Arifin Ilham yang belum genap juga sampai menyentuh kepala 5. Orang-orang yang kita tahu dalam kesehariannya benar-benar berada dalam jalannya Allah seperti itu. Nah, apakah hal seperti itu memang benar adanya? Karena dari cerita banyak juga sahabat-sahabat yang berjuang di jalan Allah dipanggilnya di usia muda. Itu bagaimana tuh saat menyikapi itu? Jadi kalau gitu biar supaya umur panjang nggak usah baik-baik gitu. Iya, jangan baik-baik amat lah gitu katanya Ustaz. Nanti aja deh tobatnya deh ya. Kira-kira kan katanya kalau umatku itu kan umurnya 60 gitu ya. sampai 70. Ya nantilah 55, 58 gitu. Nanti 60 baru gitu Tat. Betul juga, saya pun baru tahu sekarang. Ini hadis apa nih, saya salah. Gimana nih? Tolong diluruskan Ustaz kalau yang bengkok-bengkok. Salah berbuat berawal dari salah berpikir. Betul. Kesalahan berbuat, action, itu berawal kalau kita mundur ke hulu, hilirnya, ibarat sungai pergi ke laut. Kalau air yang akan sampai ke laut itu butek, hitam, kotor, itu kita mesti pergi telusuri ke hulu. Keliru dalam berbuat berawal dari keliru berpikir. Keliru berpikir berawal dari keliru membaca, keliru melihat, keliru mendengar. Maka berawal dari salah baca, salah dengar, salah pikir, salah action, salah amal. Dan yang paling fatal sampai di akhirat, masuk ke tempat salah bersama orang-orang yang salah, nar jahannam khalidina fiha abada. Maka perlu kita luruskan, dunia ini adalah tempat ujian. Ada orang-orang yang memang diberikan Allah SWT umurnya pendek, tapi ada yang diberikan Allah panjang, semua sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Ada juga orang baik umurnya panjang, Mbah Mun, kiai tertua lebih 90 tahun. Dr. Mahathir Muhammad, pemimpin muslim disegani di seluruh dunia, bahkan Zakir Naik tetap dia bela sampai hari ini, umur 93 tahun. Bahkan dalam hadis dikatakan man tala umruhu wa hasuna amaluhu, siapa yang panjang umurnya dan baik amalnya, itulah manusia yang terbaik. Adapun orang muda baik meninggal, Habib Munzir Al-Musawwa. Tapi berapa banyak juga anak-anak muda yang tidak sampai tua mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati sakau, mati makan pil anjing gila. Jadi kalau ada orang berpikir, jangan baik-baiklah, UJ ninggal muda, Habib Munzir ninggal muda, Ustaz Arifin Ilham ninggal muda, sampel yang dia pakai tidak tepat. Lalu kenapa dia berpikir seperti itu? Setan berhasil. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang bisik begini ini dua, jin dan manusia. Termasuk Kang Adrian sudah dibisikin nas. Alhamdulillah hari ini kita ketemu, ternyata bisikan-bisikan teman-teman tadi. Jadi kalau nanti setelah ngaji ini tetap ada nas yang ngomong begitu, ente nggak usah hijrah lah, nggak usah lah ikut sama artis-artis hijrah Kang Adrian, toh yang cepat ninggal tuh yang hijrah-hijrah. Maka bacalah ayat kursiku cepat-cepat, Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Karena bisikannya tidak kepada kebaikan. Oleh sebab itu kita pahami hakikat hidup dalam Quran. Likulli ummatin ajal, sudah ada ajalnya. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda sesaat.
wala yastaqdimun, tidak bisa dipercepat walaupun sesaat. Orang baik ninggal cepat sudah ketetapan Allah. Orang jahat ninggal lama bukan karena jahatnya. Orang soleh ninggal cepat bukan karena kesolehannya, tapi karena sudah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu akidah. Makanya sebelum ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, umrah, akidah yang pertama, keyakinan supaya jangan sampai salah mendengar, salah membaca, salah melihat, salah berpikir, dan salah beramal. Kenapa belum hijrah? Kalau cepat hijrah nanti cepat mati. Na'udzubillah. Ditunda hijrah, nantilah setelah pensiun, nantilah setelah tawaran kerja mulai kurang, nantilah setelah agak tua, nantilah setelah lipstik nggak melekat lagi di bibir, nantilah setelah bedak ini harganya melambung tinggi. Tapi pada akhirnya rupanya ketetapan Allah. Berapa banyak orang mau bunuh diri nggak mati? Iya. Pergi ke dokter tanya, ibu dokter, pak dokter, pernah nggak nangani orang mau bunuh diri nggak mati? Sering kali pak ustaz. Buih mulut, nggak mati-mati. Ternyata mau minum racun, ini minum sampo. Nggak mati. Berapa banyak orang gantung diri nggak mati? Ya ambil selendang, ikat, jatuh ke bawah, patah kayu, berat 125. Makanya sebelum bunuh diri, diet dulu. Disurvei dulu gitu Ustaz. Jangan dong Ustaz. Artinya apa? Ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka pergi duluan? Menurut ilmunya Allah, orang ini lebih baik cepat pergi karena Allah sayang dengan dia. Kenapa orang ini bisa dipanjangkan umurnya? Menurut ilmu Allah, makin lama dia di dunia, makin banyak menebarkan manfaat. Ini orang, kalau dia lama di dunia, ini banyak orang yang akan tersentuh. Karena dia sekali ngomong, followernya banyak sekali. Amin. Kenapa? Karena dia artis hijrah. Makanya artis-artis hijrah ini panjang umurnya insya Allah. Amin. Jadi berdasarkan follower ya kayaknya ya. Saya tambahin nih followernya ya kalau gitu ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Nah Ustaz, jadinya buku ini baiknya tuh dibaca oleh siapa sih? Apakah untuk seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak juga layak untuk baca? Atau kayak tadi Ustaz bilang ya ini usia 35 ke atas deh? Atau gimana tuh? Kadang di kantor-kantor kan ada kultum tuh. Ya, kajian perkantoran gitu. Bahkan kemarin bapak-bapak dari kepolisian yang dapat tugas dari UN, United Nation, PBB, di perbatasan daerah konflik di Afrika Utara. Ustadz, tolong kasih kami bahan kultum Ustadz. Itu menunjukkan kematian tidak melihat usia. Ya baru sebentar ya. Tolong Ustadz kasih kami bahan untuk kultum Ustadz, karena kami di tempat konflik itu satu-satunya bergantung adalah dengan ibadah. Rupanya tentara, polisi yang utusan Indonesia ke daerah konflik itu mereka sholat subuh berjamaah, zuhur berjamaah, habis itu kultum. Nah, jadi kultum ini bisa kultum zuhur kisah pertama, kultum besok kisah kedua, kultum jadi cicil. Atau di masjid buat pengajian singkat, habis sholat subuh hari Ahad bahas kisah pertama, kisah kedua, kisah ketiga. Atau ibu dengan anaknya sebelum tidur malam, selama ini dia bacakan cerita, ya cerita tentang Pangeran Kodok, yang kita pun tak tahu entah apa manfaatnya, apa cerita di balik itu. Sebelum tidur diajak nyanyi, bangun balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah kuning hijau Ustaz. Merah kuning hijau di langit yang biru. Dan ketika itu saking lamanya masa kecil, ketika meletus balon hijau. Iya. Begitu banyak warna lain, kenapa mesti hijau yang meletus? Kenapa tidak merah? Kenapa tidak kan biasanya yang jahat itu hitam. Meletus balon hitam. Nah, yang pakaian hitam bukan berarti jahat. ya. Baik, lebih baik pakaian hitam hatinya putih.
Nanti yang pakaian putih pula tersinggung. Artinya apa? Ini bisa dibaca oleh siapapun, baik membaca maupun membacakan. Membacakan untuk orang. Pasien di rumah sakit, dia menyangka Allah tak sayang sama dia, dialah yang satu-satunya yang paling. Orang sakit itu psikologisnya down. Ternyata setelah dibacakan, bapak sakit mau meninggal, Nabi aja meninggal. Iya. Sahabat-sahabat Nabi aja, mungkin dia baca udah nggak bisa. Kita ceritakan begini akhir kesudahannya. Begitu juga dengan orang-orang yang sombong, penguasa-penguasa, perlu juga dikasih hadiah ini. Orang yang baru nikah Pak Ustadz, kasih. Iya. Biar dia jangan menyangka kalau baru nikah malaikat maut lupa. Ini banyak orang salah sangka sekarang. Bagus. Wallahu a'lam. Nah kalau tadi, bentar ya udah dibilang banyak pertanyaan kalau saya mas soal ini Ustaz. Lanjut. Tadi kan misalnya kita membacakan buat anak-anak kayak itu Ibu ya, bisa aja kita dengan gaya kepada anak-anak lah. Kalau problemnya saya nih Ustaz, kemudian anak saya umur 4,5 tahun dia bertanya, mati itu apa sih Bun? Aduh, tanya ayahmu nak. Jawaban saya begitu. Jadi menimbulkan pertanyaan Allah tuh ada di mana Bun? Wah, saya jujur saya takut salah, apa saya harus WhatsApp Ustadz gitu untuk coba saya tanyakan jawabannya. Jadi gimana tuh Ustadz kalau dalam Al-Quran digunakan istilah bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Dengan bahasa kaumnya. Jadi dengan anak-anak kita tidak bisa seperti saya ngajar di kampus. Ketika misalnya anak-anak nanya, mati itu apa sih? Mati menurut etimologi adalah, mati menurut terminologi, juz 18 halaman 21. Nah, jadi simple, sederhana, tapi mengena. Dan yang paling bisa menyampaikan ini adalah programmer. Tadi malam, ada anak kecil, duduk di dekat saya, nggak mau pergi. Masih kecil. Terus dia bawa iPad-nya, dia main game. Dia main game, perempuan saya lihat masuk kamar mandi, kemudian setelah itu sisir rambut, kemudian saya tanya, ini bisa nggak dimainkan perempuan ini pakai mukena, sholat, baca yasin, bisa nggak? Padahal itu amat sangat bisa. Nggak ada Ustadz, nggak ada programnya. Bayangkan kalau game itu dilanjutkan oleh programmer kita, karena anak-anak yang seusia ini tidak bisa diceramahi oleh Ustadz. Andai di depan saya sekarang ada anak-anak, semuanya pasti ngobrol. seru sendiri. Nah, serius sendiri. Oleh sebab itu amat sangat membantu saya ajak adik-adik, programmer, anak-anak muda, kalian nggak perlu ceramah, nggak perlu kasih kultum, tapi buatkan dengan bahasa mereka, dengan game yang mendidik. Itu amal jariah yang tidak akan putus dengan kematian. Adapun Teh Desi untuk menjelaskan ke anak tentang masalah mati, simpelnya di dalam badan itu ada ruh itu dalam diri sehingga yang membuat menjadi bernafas. Allah Ta'ala buat kita hidup. Apa sih ruh itu? Ya seperti HP mama ini di cas dia, nanti akhirnya dia lowbat, nanti lama-lama akhirnya 5%, akhirnya 1%, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Habis. Dia kalau sudah mati itu MP4 nggak bisa, MP3 nggak bisa, dengar lagu nggak bisa, pokoknya habis sudah, dan nggak bisa dicas lagi sudah. Nah, jadi lebih banyak dengan contoh. Makanya Al-Quran seringkali ngasih contoh, misal masalah sedekah. Seandainya Allah pakai bahasa simple, bersedekahlah kamu pahalanya banyak, cukup. Ustadz kalau sedekah pahalanya banyaknya, sedekah pahalanya banyak. Tapi Allah ingin buat kita lebih faham, dia gunakan bahasa kiasan. Kamathali habbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir, 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam setiap cabang ada 100 biji. Langsung terbayang di benak kita, satu biji tumbuh 7 cabang, satu cabang ada 100, 1 kali 7 kali 100, 700. Sebenarnya Allah hanya ingin menjelaskan satu kata, banyak. Mati, itu juga. Gimana sih mati itu, Mak? Mati, udah mati, jangan tanya-tanya.
tajam sekali. Bisa kita contohkan matinya laptop, matinya handphone, sesuai dengan kemampuan dia. Yang penting pesan-pesannya sampai, insya Allah. Allahumma. Dan kita melalui buku ini bisa melihat bagaimana para sahabat Rasulullah dalam menghadapi kematian. Mungkin saya yakin teman-teman belum sempat membaca, Ustadz. Ada nggak yang sangat berkesan dari 35 ini, yang paling sederhana, cerita salah satu dari 35 itu, Ustadz, bagaimana para sahabat dalam menyambut kematian seperti itu, Ustadz? Orang selevel Abu Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis lebih dari 5.000 hadis. Satu di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, sebanyak 5.000 lebih. Dan dia pula sahabat panjang umur, hidup bersama Nabi SAW walaupun 3 tahun, tapi karena dia tinggal di Suffah dekat rumah Nabi, ikut makan dengan Nabi, jalan dengan Nabi, perang dengan Nabi. Dia bentangkan sorbannya supaya Nabi duduk tidak di atas pasir. Hafalannya paling kuat, tapi menjelang kematiannya tetap juga menangis tentang kekhawatiran dia apakah dia selamat atau tidak. Sedangkan kita tidak berjumpa dengan Nabi, meriwayatkan hadis hanya satu-satu, ilmu tidak banyak, amal tidak banyak. Abu Hurairah berzikir malamnya, dia buat tali, dia ikat simpul tali panjang, alfa uqdah, 2.000 simpul. Dia tidak akan tidur sebelum memetik simpul tali ini 2.000. Subhanallah, subhanallah. Tapi menjelang kematiannya tetap juga melelehkan air mata, khawatir takut tidak selamat di hadapan Allah. Nabi memang sudah jamin, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia tetap masuk surga. Jaminan dari Allah, ya. Allah menjamin semua kita ini selamat masuk surga. Amin. Amin. Ya. Tapi dalam hati kita ada kekhawatiran, apakah aku ini masuk ikhlas tulus? Apakah ibadahku ini diterima Allah? Jadi sebenarnya kita sedang mengukur bayang-bayang kita, sedang melihat diri kita. Kita jauh di bawah Abu Hurairah. Mestinya air mata kita lebih banyak menangis. Mestinya kita lebih takut dan kita lebih bersemangat untuk beramal. Saya ambil contoh itu karena beliau salah satu yang banyak meriwayatkan hadis. Dan As-Saffah, salah seorang yang paling banyak dosanya, di akhir hidupnya itu kena laknat luar biasa. Zalim, hobinya membunuh. Kita selama ini kita lihat nama hobi badminton. Nama hobi nyanyi. Ini enggak, hobi membunuh. Di akhir hayatnya sakit dalam luar biasa, sakit. Akhirnya diikat daging pakai benang, maaf, dimasukkan ke dalam duburnya, dibiarkan beberapa menit, dicabut lagi, daging itu penuh dengan ulat. Ulat menghantam dalam lambung. Dia sezaman dengan tabi'in, Nabi, sahabat Nabi, tabi'in. Nama tabi'innya Imam Al-Hasan Al-Basri. Kata dia, Imam Hasan Al-Basri, jangan doakan supaya aku sembuh, sudah nggak tahan lagi. Doakan supaya aku cepat mati. Doa dia menjelang mati, Allahumma firli, ya Allah ampunkan aku, meskipun semua orang berkata bahwa kau tak mungkin mengampunkan aku. Ya Allah ampunkan aku, meskipun semua orang mengatakan tak mungkin Allah mengampunkan aku, tapi tetap ada secercah harapan dalam hatinya bahwa Allah mengampunkan dia. Jangan pernah berputus asa, walaupun kita pernah salah, pernah silap. Paling tidak di akhir-akhir ujung-ujung usia kita itu, bahwa usia tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, tapi ada yang bisa dirubah adalah bagaimana kita menjalani sisa-sisa usia yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kita jenguk di rumah sakit, kita tidak merubah jadwal kematian dia. Kita tolong dia, kita bantu dia, kita tidak merubah jadwal kematian dia. Yang kita rubah adalah bagaimana kualitas hidup dia menjelang mati itu lebih baik atau tidak. Itu saja. Maka ketika kita melihat orang sakit, kita bawakan makanan, kita tenangkan pikirannya, dia tetap mati juga. Maka jangan kita stres, kita
Ustadz, ya, yang Ustadz jenguk di ICU kemarin mati. Waduh, tidak. Tapi paling tidak dengan kedatangan kita ke sana, hidup dia itu berkualitas. Itu sebenarnya yang ingin kita sampaikan dengan bercerita tentang kematian, dan kita siap juga menyiapkan orang lain. Andailah semua orang takut tentang kematian ini, saya kira KPK tidak terlalu sulit kerjanya. Iya ya. Ustaz, jadi kalau umpamanya misalnya ada sanak keluarga kita, ya teman, sahabat yang katakanlah sedang dalam keadaan yang sakratul maut, apa buat kita ini yang dalam keadaan sudah hadir di sini, sudah mendapatkan banyak nasihat-nasihat dari Ustadz yang kita bisa bantu atau lakukan kepada mereka yang tadi sudah mungkin akan dipanggil terlebih dahulu? La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara, urusan, masalah yang sulit dan susah, maka Allah akan memudahkan. Termasuklah susahnya sakaratul maut menjadi mudah, menjadi ringan ketika dibacakan surat ini. Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Qur'anil Azim, dalam muqaddimah surat Yasin, membacakan surah Yasin. Di ruang ICU, di rumah sakit, izin sama perawat, bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Meringankan dia. Kemudian orang yang berada di sekelilingnya itu semuanya berzikir. Anaknya, mantunya, temannya, sahabatnya, atasannya, kawannya, semuanya berzikir. Ada zikirnya sholawat, ada zikirnya tasbih, ada zikirnya tahmid, ada zikirnya tahlil, ada zikirnya la haula wala quwata illa billah. Semuanya berzikir tenang. Ada satu orang yang membisikkan ke telinga sebelah kanan talqin, la ilaha illallah. Satu baca Yasin, meringankan, yang lain berzikir. Sekarang kita lihat tidak begitu. Yang satu nangis, mama, yang satu lagi moto. Oh ya. Nah, iya tuh zaman sekarang. Gimana ya? Orang mau sakratul maut masih sempat lagi. Ya. Gimana? Oleh sebab itu ini penting, karena banyak orang yang mempersiapkan nikah. Ya, Banyak. pasti. Banyak orang yang mempersiapkan walimah. Bahkan ada IO-nya. Event organizer untuk nikah dan walimah. Iya. Tapi IO mati. IO menyediakan sakratul maut. Wah. Peluang bisnis tuh. Kita tidak mau buat IO itu. Kita cuma mau semua ini dilaksanakan oleh keluarga. Di mana Sayyidina Ali, di mana Abdullah bin Abbas, di mana Fadl bin Abbas, di mana Sayyidina Al-Hasan, di mana Sayyidina Al-Husain, saat sahabat Nabi di Saqifah Bani Sa'idah musyawarah siapa pemimpin pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Sa'ad bin Ubadah. Kata golongan Ansar orang Madinah yang layak jadi pemimpin setelah Nabi, Sa'ad. Kata orang Makkah yang layak menjadi pemimpin Nabi, Umar. Ali di mana? Abbas di mana? Abdullah bin Abbas di mana? Fadl bin Abbas di mana? Hasan di mana? Husain di mana? Semua keluarga dekat mengurus jenazah Nabi SAW. Keluarga dekat kita lah yang mengurus jenazah kita. Keluarga dekat kita lah yang berbisik ke telinga kita. Tapi kenyataannya sekarang, anak, menantu, keluarga justru duduk di ruang tamu, yang mandikan di belakang orang lain. Nggak benar. Makanya anak-anak muda buat pelatihan mandi jenazah. Anak-anak muda semua. Karena persiapan. Sekarang terbalik. Kalau dibuat di masjid, daftarkan pelatihan penyelenggaraan jenazah. Yang ikut yang tua-tua. Yang tua nggak perlu ikut karena mereka yang mau dimandikan nanti. Nggak bisa mandi sendiri ya. Kalau bisa sih dia mandi sendiri. Justru anak kita, mudah-mudahan kita nanti yang menyelenggarakan jenazah kita adalah anak-anak kita. Amin, amin robbal alamin. Anak-anak harus belajar sampai turun ke bawah memasukkan jenazah.
sampai menghadapkan ke arah kiblat, membuka penutup wajah, hidung menempel ke dinding tanah. Itu anak kita yang serahkan semua ke orang. Ini semua di atas menangis. Paling-paling istrinya jongkok mau megang, jangan tinggalkan mama papa. Itu pun cuma sandiwara semata. Biar konten videonya bagus. Iya, buat kebutuhan konten soalnya itu kan. Kontennya bagus gitu. Karena kamera streaming. Oh iya. Sampai meninggal aja streaming ya. Ibu jangan sakit hati, saya bilang itu sandiwara. Kalau mau jujur, nanti kalau melihat pemakaman ada perempuan yang mau minta masuk ke dalam, coba jangan ditahan, biarin aja. Oh, Bapak, biarin aja, masuklah, masuk. Kita mau tes. Kalau nggak percaya coba. Ketika John F. Kennedy tertembak di mobil yang tidak pakai atap itu, apa yang dilakukan Jacqueline? Fotonya masih ada. John Kennedy terbaring, Jacqueline merangkak melompat meninggalkan mobil itu. Maka jangan pernah percaya sehidup semati. Pret. Nah itu ya, mohon maaf nanti kalau saya merangkak. Kamu selalu begitu, kamu duluan nanti. Kamu duluan. Apa semua akan menghadap Allah. Iya. Nampaknya saya harus mendamaikan ini. Ini gerbong kereta bisa nih nanti dia. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan tujuannya sama-sama sampai ke Gambir nanti. Oh iya, Gambir ya, benar. Gambir dulu ya. Iya benar-benar. Waduh, ini Masya Allah ya, kalau kita ngomongin mau tapi bisa dengan cara-cara yang ringan seperti ini, hendaknya kita tidak lagi terlalu mengkhawatirkan segala hal tadi yang selama ini mungkin menjadi momok di mata masyarakat, bahwa itu hanya pantas dibicarakan hanya kepada orang-orang yang sudah soleh saja atau orang-orang yang sudah tua saja. Tapi kita semua yang saat ini mungkin sedang terbuai dengan usia, dengan sehat, dengan kecukupan harta, jiwa dan lain sebagainya, hendaknya kita harus mempersiapkan diri. Benar, saya sama Desi menikah, ada IO-nya, menyiapkan, mau pensiun udah menyiapkan dulu dari sekarang, anak mau kuliah beberapa tahun lagi udah disiapin dari sekarang ya, beberapa urusannya. Tapi untuk kematian seringkali kita lupa menyiapkan anak kita, diberikan pendidikan yang terbaik, diberikan suri tauladan yang baik ya. Orang tua mungkin selalu bilangnya adalah, oh bagaimana kita bisa memberi contoh. Tapi kita lupa sebaik-baiknya adalah bukan memberi, tapi harusnya kita yang menjadi contoh. Artinya tadi jangan hanya lip service. Jadi kita kepengen anak soleh, anak soleha, ya orang tuanya dulu lah harus soleh dan soleha. Kita kadang pengen anak kita jangan sampai merokok, tapi kitanya masih merokok, mengatasnamakan kebenaran bahwa biar aja saya yang jelek, anak saya yang bagus nantinya. Nggak bisa lah seperti itu. Karena anak ya itu pasti sangat merekam dari apa yang kita lakukan. Ibaratnya kalau otak itu ya seperti sponge. Semakin muda dia, semakin kecil dia akan semakin mudah untuk menyerap apa yang dia ketahui dia lihat. Karena dia belum terkontaminasi dengan hal apapun. Kira-kira kan seperti itu, Ustadz. Apalagi Bun yang tadi kamu sempat baca dari buku ini yang sangat menarik tadi untuk kita bedah. Juga soal orang tua menjadi contoh, juga kita kan mencontoh guru-guru kita gitu ya. Benar. Nah, yang bikin buku soal kematian bukan Ustadz aja nih Ustadz ya, masih ada yang lain buku-buku soal kematian lain. Nah, ini spesialnya apa Ustadz? Saya hampir tidak ada komentar di buku ini. Jadi saya tidak ada komen sama sekali, saya tidak mau menceramahi orang. Dan saya memberikan teks aslinya. Jadi kalau ada di antara sahabat-sahabat jamaah, bapak ibu melihat, untuk apa ini teks Arabnya Ustadz tulis? Untuk nebalin buku ya? Biar banyak halamannya. Biar halamannya banyak. Jadi saya mau supaya bagi yang belajar di pondok pesantren, dia mulai belajar cara menterjemah. Bagi yang belajar di pondok. Kemudian yang baru memulai belajar bahasa Arab, yang kursus mulai melihat mana asli kosakata Arab, mana bahasa Indonesianya. Yang baru mulai belajar baca kitab kuning, mulai belajar grammar, gramatikal, nahu, soroh. Lalu kemudian nanti kalau ada tuduhan soman Ustadz hoax, nih bukti. Beliau menulis dengan dalil, ada kitabnya, ada halamannya, ada juznya, ada penulisnya, ada referensinya. Bukan ngawur, bukan menurut saya, siapa kita. Jadi benar-benar saya ambil dari referensi
yang terpercaya dari kitab-kitab para ulama supaya kita bicara berkualitas, bergizi, dan masyarakat ini cerdas. Target yang ingin dicapai tidak muluk-muluk. Selesai baca buku ini, mungkin yang dulu kalau 1 tahun bajunya 2 lemari, sekarang sudah mulai setengah lemari. Setengah lemari. Yang 1,5 lagi, dia shopping juga, tapi untuk kain, baju, tetap budgetnya tidak berkurang. Cuman sudah berubah alokasi dananya, 25% untuk baju dia, yang 75 kirim ke panti jompo, baju anak yatim, baju awal sekolah. Nah, jadi tetap judulnya tetap beli baju. Tetap beli baju. Tapi ada baju yang dipakai di dunia, ada baju persiapan di akhirat. Ini memang benar Ustadz ya, kalau segala harta kita yang kita kumpul-kumpulkan itu memang nanti kan harus dipertanggungjawabkan. Semakin banyak, semakin berat timbangannya gitu, atau pertanggungjawabannya itu Ustadz. Seandainya makin berat timbangan, ini banyak orang salah paham ayat. Fa amma man saqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia hidupnya diridhai Allah. Kalau gitu saya tidak diridhai Allah, karena saya paling ringan. Iya, betul-betul. Jadi yang dimaksud dalam itu apa? Akan dinilai kebaikan dan keburukan. 25% kebutuhan kita, karena kita pakai celana, pakai baju, pakai jilbab, pakai jubah, dan yang lain adalah terhitung sebagai sedekah-sedekah kita berikan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah SWT. Oke, jadi buat teman-teman semua, mungkin kalau yang lemarinya masih kepenuhan, coba dipikirkan untuk mulai dikurang-kurangin, ya disedekahin, karena mungkin bukan bajunya itu sudah tidak layak, justru sangat layak, tapi kita lupa begitu dicuci, yang dipakai ya itu lagi, biasa begitu kan? Iya, tadi saya pikir Ustadz mau bilang 1,5 lemari lagi isinya kain kafan, enggak ya? Enggak segitunya ya, aduh. Menyiapkan kain kafan boleh. Boleh. Itu makanya sultan-sultan di Turki itu sorbannya besar-besar sekali. Kalau kita bandingkan dengan sorbannya almarhum Habib Munzir, Habib Rizik Syihab, sorbannya tidak terlalu besar. Tapi sorbannya sultan-sultan Turki besar sekali. Ternyata sorban sultan Turki itu kain kafan. Kain kafannya itu dia ikatnya di kepala supaya dia berkuasa, kekuasaannya dipakai untuk bekal setelah mati. Pakai. Tapi jangan nanti ibu jilbabnya kain kafan. Itu dia. Tetap aja. Tetap. Jangan-jangan mempersiapkan itu ya. Ini kalau kita lagi dengar acara seperti ini, membahas hal-hal seperti ini, rasanya ya hati kita, iman kita tuh terpaut dengan yang namanya kematian. Tapi iman ini kan naik turun juga Ustaz. Keluar dari tempat ini, waduh, ngantri Grab, naik Gojek, waduh, udah terganggu dengan urusan dunia. Nanti sampai rumah, anak ini, suami begini, bisa aja lupa. Apa tips dari Ustadz kira-kira yang membuat kita bisa terus istiqomah supaya kita bisa terus ingat bahwa kematian itu akan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi? Itulah pentingnya kita beramal jama'i, beramal bersama. Sehingga terwujud komunitas Gojek syar'i, komunitas bakso syar'i, komunitas rumah makan syar'i, komunitas mall syar'i, sehingga nanti segala aktivitas kita semuanya nilai syar'i. Bukunya syar'i. Pulang dari sini naik Gojek, Gojeknya syar'i. Gimana Gojek syar'i Pak Ustaz? Gimana ya sambil mikir. Lalu kemudian ketika kita nanti belanja ke tempat perbelanjaan syar'i, sampai akhirnya secara total 24 jam semuanya bernilai syar'i. Walaupun nampaknya kita terpisah-pisah, tapi bahwa iman naik turun, ya. Datang sahabat Nabi menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami kalau duduk dengan engkau iman kami terasa full, tapi begitu kami pulang ke rumah bercanda dengan keluarga di rumah, kenapa tiba-tiba kami merasa lemah? Apa kata Nabi? Lau kuntum kama kuntum lasafahatkumul malaikah. Seandainya iman kamu di depan aku ini begitu terus tidak turun-turun, malaikat akan turun bersalaman dengan kamu. Artinya sahabat yang selevel sahabat Nabi saja imannya begitu, apalagi sahabat Uwas.
Nah, lo. Jadi ini manusiawi. Tinggal lagi kita memilah-milih kira-kira aktivitas kita ini mau syar'i atau tidak. Nonton acara, acaranya syar'i. Nonton YouTube, YouTube-nya syar'i. Nonton acara film, filmnya syar'i. Teman-teman kita sudah mulai membuat itu. Baca novel, novelnya syar'i. Ketika cinta bertasbih di bawah mihrab cinta, nanti keluar ketika cinta bertalqin. Jadi sehingga nanti total semuanya bernilai syar'i insyaallah. Amin. Itu ya, sekaligus juga untuk sebagai pengingat bahwa dalam hati ini memang mungkin dalam keseharian kita belum benar-benar menunjukkan keberpihakan kita kepada sesuatu yang sifatnya syar'i. Kita masih menggunakan hal-hal yang sifatnya umum, konvensional, yang terus memberikan kenyamanan, kemudahan kepada keseharian kita. Padahal tugas kita sebagai umat muslim adalah mengedepankan adab-adab, akhlak-akhlak, dan juga apa yang memang Allah sudah gariskan, yang insya Allah itu akan memberikan keselamatan kepada kita dunia dan akhirat. Jadi teman-teman, pada saat kita berhijrah, ya artinya bukan hanya hijrah dimaknai perpindahan tempat. Kalau zaman dulu ya Nabi dari Mekah ke Madinah, karena pada saat tantangan menghadapi dakwah yang sulit, kemudian Nabi pindah. Itu pun juga kalau nggak salah Nabi itu dalam waktu berapa ya? Kalau nggak salah 10 tahun, hanya berapa jumlah sahabat? Kalau nggak salah itu hanya belasan ya Ustadz ya. Coba perjuangannya setelah Nabi umur 40 tahun, kemudian akhirnya mendapat wasiat kenabian, perjuangan seperti itu. Nah tapi kalau kita yang tidak, artinya hijrah itu bukan berpindah seperti layaknya Nabi, tetap memiliki tanggung jawab untuk bagaimana kita berproses untuk mengedepankan hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah. Apa yang dilarang, ya kita jauhkan. Apa yang mengandung katakanlah di situ riba, kita tinggalkan, karena itu diharamkan. Sekarang contoh, misalnya sudah ada bank, ada konvensional, ada syariah, ya kita umat muslim harus beralih kepada yang syariah. Gitu. Tapi kan karena lebih nyaman di sini fasilitasnya. Sekarang kalau nggak dari kita, siapa yang akan memperjuangkan itu? Orang-orang yang bukan umat muslim, mereka tidak akan masuk menjadi nasabahnya di situ. Contoh demikian. Kalau kita tadi sudah ada tempat fasilitas olahraga yang lebih menjaga adab-adab keislaman kita, kita dukung. Walaupun katakanlah fasilitas saat ini belum semewah atau senyaman yang itu, kita dukung ke sana. Semakin banyak yang ada di situ, semakin akan bisa lebih maju. Kayak kemarin saya hadir di sini, Masya Allah saya nggak nyangka ada acara namanya Hijab Market. Di situ saya melihat perputaran bisnis yang Masya Allah luar biasa. Ada yang kasih testimoni ke saya, satu stand itu dia 3 hari penjualan 2 miliar. Demi Allah 3 hari. Itu kemarin ada 140 stand. Jadi kalau umat Islam itu mau bersatu, mau mendukung acara-acara semuanya yang mempersatukan ukhuwah keislaman kita nggak akan mudah untuk diombang-ambing, nggak akan mudah dihantam sama badai seberat apapun. Dan hati-hati teman-teman, ya sekarang ini tantangan kita ini adalah bukan lagi sesuatu yang nampak, sesuatu yang tidak nampak itu juga banyak. Apa yang terlihat di sekitar kita manis, belum tentu di belakangnya seperti itu. Kewaspadaan harus kita jaga. Kewaspadaan kita terhadap dunia, kewaspadaan kita juga terhadap dalam menghadapi kematian seperti ini yang bisa datang menjemput kita kapan kita sadari. Makanya penting buat kita untuk selalu taat, selalu bertaubat, istighfar, taubatan juga taubatan yang nasuha. Kita bersungguh-sungguh, termasuk juga bersungguh-sungguh adalah dalam bagaimana kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Karena kita sadar bahwa iman tadi dikatakan oleh Ustadz, iman itu naik dan turun. Kita butuh orang lain di sini untuk mengingatkan kita. Apalah kita yang kadang bisa mendapatkan mungkin WA langsung dari Ustadz, mungkin tidak. Kapan kita bisa ketemu dengan Ustadz-Ustadz kita? Mungkin belum tentu. Ada yang sampai hari ini belum bisa berkesempatan seperti kita semua. Tapi minimal kita mari berkumpul dengan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang memiliki visi dan misi yang sama, untuk supaya kita nanti juga bisa tidak hanya bertemu dan bersahabat di dunia, tapi juga bertetangga nanti di surganya Allah. Amin amin robbal alamin. Ada berapa menit lagi mungkin kita panitia untuk kita masih bisa ada di sini? Baik, mohon maaf panitia, apakah nanti setelah asar kita masih ada sesi ini? Mohon maaf, siapa? Masih ada ya? Baik, kita ada waktu berapa menit sebelum menjelang asar? Sebenarnya sekarang udah menjelang. Oke, jadi kita akan asar dulu, lanjut setelah asar.
Oke. Baik, sesuai dengan janji kita ya Bun ya, bahwa nanti berikutnya adalah kesempatan buat antum semua ya, Uhi dan Akhti, Akhi dan Ukhti, untuk kita bisa bertanya. Jadi tolong siapkan dalam baiknya mungkin secari kertas, tapi kalau tidak ada nggak apa-apa, nanti insya Allah saya akan memberikan kesempatan dari masing-masing sisi untuk kita bisa bertanya langsung kepada Gurunda Ustadz Abdul Somad. Ya, kepada waktu dan tempat saya persilakan kepada saudara-saudaraku semua untuk bersiap-siap mengambil wudhu, melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Nanti setelah itu kita kumpul lagi di sini sesaat setelah sholat. Mungkin demikian Ustadz. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.